Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Halo adik-adik, salam misioner. Adik-adik, senang sekali hari ini kita jumpa kembali dalam kegiatan sekolah minggu Di rumah aja. Adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat ya. Kalau kakak-kakak, gimana kabarnya? Kalau kita Puji Tuhan, baik dan sehat. Makasih nih, kita semangat sekali. Iya, harus semangat. Kalau sekolah minggu harus semangat ya adik-adik. Iya betul, apalagi hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh siapa kak? Siapa yuk? Kita lihat saja nanti. Wih, jadi nggak sabar nih. Tunggu dulu kak, kita mau berdoa bersama yang akan dibawakan oleh teman kita. Madeline. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beri ku turun segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Halo teman-teman, selamat pagi. Mari kita berdoa. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru yang Engkau berikan pada kami hari ini. Kami mau mengikuti sekolah minggu online. Kami mau memuji Tuhan dan dengar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, Engkau Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dan Bapa dan Kudus. Amin. Terima kasih Madeline yang telah memimpin kita dalam doa. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Kak Viani dan katekese yang akan dibawakan oleh Suster Saveriani. Ayo adik-adik di rumah, Alkitabnya disiapkan, telinganya disiapkan, hatinya juga disiapkan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, sudah siap dengar firman Tuhan? Yuk kakak bacakan. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 10, ayat 17 sampai dengan 30. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya,
datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya, laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Halo anak-anakku yang terkasih dan juga yang dikasihi oleh Yesus. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, gembira, dan tentu saja penuh dengan rasa syukur. Kenapa kita harus penuh syukur? Karena pagi hari ini kita masih boleh bertemu kembali dalam acara mendengarkan firman Tuhan. Ya, adik-adik sekarang apakah semuanya sudah duduk tenang? Sudah? Tadi waktu mendengarkan firman Tuhan, adik-adik sudah duduk dengan tenang? Sudah ya, karena kakaknya tadi sudah mengajak
untuk mempersiapkan diri mendengarkan sabda Tuhan yang begitu manis. Nah, sekarang adik-adik akan belajar bersama dengan suster, ya. Nah, sebelum kita dengar nih sabda Tuhan, suster mau memperkenalkan diri dulu supaya tidak asing nih dengan wajah suster, ya. Nah, suster namanya Suster Maria Saveriani FCH, ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, kalau tadi adik-adik sudah mendengarkan sabda Tuhan, temanya tentang apa hari ini? Topiknya sabda Tuhan bicara tentang apa adik-adik? Tentang mengikuti Yesus. Aduh, penasaran banget ya, gimana ya caranya mengikuti Yesus ya? Yesus kan gak kelihatan. Iya betul, Yesus gak kelihatan. Tapi lewat firman-Nya kita bisa mengenal siapa itu Yesus, adik-adikku yang terkasih ya. Nah, diceritakan tadi, suatu saat Yesus itu ditemui oleh seorang pemuda yang sangat kaya sekali ya. Orangnya ganteng, energik, punya harta banyak, punya uang banyak, punya rumah mewah. Pokoknya dia adalah seorang pemuda yang sangat kaya. Lalu kemudian selain dia kaya, dia juga mengaku kalau dirinya sudah menjalankan semua perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan adik-adik sudah dijalankannya. Pasti adik-adik di sekolah sudah pernah mendengarkan apa-apa aja itu 10 perintah Tuhan ya. Di antaranya si pemuda mengatakan dia tidak pernah mencuri, tidak pernah jahatin orang, tidak pernah berbohong, hormat pada orang tua, dan juga beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Begitu ya. Setiap hari Sabat dia rajin ke bait suci begitu. Nah, tapi dia punya kerinduan yang sangat besar untuk mendapatkan kerajaan surga atau kehidupan kekal. Nah, kemudian dia bertanya kepada Yesus, adik-adik, "Guru yang baik, apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan kehidupan kekal itu? Karena semua perintah Tuhan sudah saya jalankan." Gitu. Tahukah adik-adik jawaban Yesus apa? Yesus menjawab, "Hanya satu kekuranganmu, anak muda." Lalu kemudian dia menjawab, "Apa itu Tuhan? Apa kekuranganku?" Yesus berkata, "Sekarang aku menyuruhmu untuk menjual semua harta bendamu, semua hasil kekayaanmu, lalu kemudian kamu bagi-bagi kepada orang-orang miskin." Siapa itu orang-orang miskin, adik-adik? Mereka yang terlantar, mereka yang hidupnya sangat sulit, mereka yang gelandangan, tidak punya rumah, begitu ya. Hartanya harus dibagi-bagi sama mereka. Nah, yang terjadi sama si pemuda apa, adik-adik? Rupanya dia pergi dengan sangat sedih hati. Dia kecewa betul sama Tuhan Yesus. Kenapa Yesus sih mengatakan begitu? Sambil menggerutu dia meninggalkan Yesus, adik-adik ya. Nah, artinya apa buat kita? Ya, artinya apa? Kalau mengikuti Yesus itu ternyata tidak cukup hanya pergi ke gereja setiap hari Minggu, adik-adik. Tidak cukup kita hanya melaksanakan 10 perintah Allah, begitu ya. Segala kekayaan yang kita punya, kemampuan yang kita punya, kepandaian yang kita punya, harusnya sebaiknya kita berikan untuk kebaikan orang lain juga, begitu. Contoh yang bisa adik-adik terapkan di rumah dan juga suster terapkan juga di rumah. Berarti salah satunya kalau ada kawan saya yang berkekurangan, saya rela membantunya. Mungkin adik-adik ketemu dengan kawan di sekolah yang tidak punya pena, harus berani memberikan penanya kalau punya 2. Itu ya. Atau kalau ketemu dengan orang yang sama sekali hidupnya tidak bisa makan ya, bisa menyisihkan uang jajan buat mereka, seperti itu.
Apalagi adik-adik rajin membantu orang tua di rumah, punya kemurahan hati untuk selalu menolong mereka, begitu ya. Kalau disuruh bangun pagi tidak ngambek, tidak menggerutu gitu ya. Kok mama papa membangunkan aku, sedih deh gitu ya. Harus semangat begitu. Kalau sudah dibangunkan, disuruh berangkat sekolah, harus cepat bergegas adik-adik begitu ya. Kalau disuruh belajar, tidak main game ya. Mau ya adik-adik ya, untuk waktu kita belajar dengan baik. Matikan dulu gamenya ya. Begitu adik-adik ya. Saya yakin adik-adik kalau kita mulai dari sekarang mengikuti Yesus, kita punya kemurahan hati kepada sesama kita. Untuk papa mama dulu, untuk kakak adik dulu, untuk oma opa dulu ya. Itu dulu yang kita lakukan. Kalau sudah itu bisa kita lakukan, nanti perlahan-lahan adik akan bisa memberikan segala kemampuannya untuk kebaikan orang lain juga. Nah, saya yakin dan percaya adik-adik bisa, suster juga pasti akan berusaha ya. Oke, nah sekarang kita berdoa dulu atas sabda Tuhan yang begitu yang Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena kami pagi hari ini boleh mendengarkan sabdamu. Engkau mengajar kami anak-anakmu untuk bermurah hati. Karena bila kami memutuskan untuk mengikuti Engkau, kami akan murah hati kepada sesama kami. Terutama kepada papa mama, oma opa, kakak adik, teman-teman di sekolah. Bantu kami anak-anakmu Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kak Sheni, siap nggak ikut Tuhan Yesus? Siap dong. Oh iya. Terima kasih untuk firman Tuhan yang indah hari ini. Adik-adik pasti mendengarkan dengan baik kan? Coba kakak-kakak mau lihat adik-adik yang siap ikut Tuhan Yesus. Angkat tangan yang tinggi dong. Wah, Kak Sheni lihat, mereka semua angkat tangan. Berarti adik-adik semua siap ikut Tuhan Yesus, Kak. Wih, hebat. Berarti adik-adik sudah siap untuk sekolah minggu selanjutnya. Pastinya, Kak Shen. Setelah ini kita mau ngapain, Kak? Kegiatan. Adik-adik mau tahu kegiatannya? Yuk ikut.
Nah, adik-adik, itu tadi kegiatan hari ini. Adik-adik boleh mencobanya di rumah bersama dengan keluarga kalian ya. Benar banget. Kakak-kakak dan adik-adik, sekolah minggu hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik, supaya minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Oh iya, untuk adik-adik yang sudah melakukan pertemuan tatap muka di sekolah, jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan. Baiklah kakak-kakak dan adik-adik di rumah, kita akan akhiri kegiatan sekolah minggu hari ini dengan doa yang akan dibawakan oleh teman kita, Jessica. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, kiranya perlindungan Tuhan menyertai dan Bunda Maria penolong senantiasa mendampingin kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.